Halo semua, pada hutan makan kue nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabarnya hari ini bisa sehat dan baik semua ya. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Malinda. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Saya merupakan angkatan tahun 2021. Nah, dari teman-teman semua ini, kira-kira kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Betul sekali, kita kali ini akan belajar mengenai penelitian geografi. Kira-kira di penelitian geografi itu kita akan belajar tentang apa aja? Kalau kalian mau tahu, yuk ikutin selanjutnya. Penelitian merupakan kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Banyak sekali ahli-ahli yang menjelaskan mengenai penelitian geografi. Salah satunya yaitu Suetrisno Hadi. Menurut Suetrisno Hadi, penelitian geografi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Jadi, secara umum, penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan permasalahan geografi, yaitu bisa berupa gejala alam secara sistematis sebagai objek penelitian. Pada penelitian geografi memiliki ciri-ciri secara umum. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pembuatan dan penggunaan peta. Peta dapat digunakan dalam penelitian geografi, di mana pada sebuah peta dapat melihat keterkaitan di lapangan dan dapat digunakan sebagai hasil penelitian geografi. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan terjun langsung ke lapangan, sehingga dapat mengamati fenomena ataupun objek di suatu wilayah secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu foto pada saat kegiatan di lapangan untuk mempermudah penyusunan laporan. Dalam penelitian geografi tentu memiliki sifat secara umum. Adapun sifat pada penelitian geografi yaitu 5. Yang pertama yaitu bersifat ilmiah. Ilmiah dapat dikatakan sebagai penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan menggunakan langkah-langkah penelitian yang tepat. Yang kedua yaitu berbasis penemuan. Penelitian berawal dari penemuan masalah di lingkungan geosfer yang kemudian diteliti dan diambil datanya. Yang ketiga yaitu berbasis pengembangan. Kegiatan penelitian berusaha memperluas dan menganalisis lebih dalam terhadap suatu kajian geosfer. Lalu yang keempat yaitu menguji kebenaran. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan perlu diuji kebenarannya agar hasil lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memecahkan masalah. Memecahkan masalah tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Metode penelitian geografi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Tentunya dua metode ini memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan data numerik atau data dalam angka berupa grafik, tabel, dan angka. Pada penelitian kuantitatif, juga pengumpulan data dilakukan dengan formulir survei, kuesioner, alat polling yang sudah dirancang sebelum terjun ke lapangan. Lalu metode yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan data naratif ataupun data kata-kata. Pada penelitian ini, pengumpulan data biasanya dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan secara langsung. Teman-teman, yuk kita lihat gambar di samping. Nah, kira-kira gambar ini gambar apa ya? Betul sekali, gambar ini merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, yaitu bencana banjir. Bencana banjir dapat digunakan sebagai penelitian geografi. Nah, dari banjir tersebut kita sudah bisa melakukan langkah-langkah pada penelitian geografi.
Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah sudah kita dapatkan, yaitu bencana banjir. Perumusan masalah tersebut dapat diartikan juga sebagai masalah dalam bidang geografi. Bencana banjir sudah termasuk ke dalam bidang geografi. Lalu yang kedua yaitu judul penelitian. Judul penelitian ini juga menggambarkan pada penelitian geografi, di mana harus menunjukkan lokasi pada bidang yang kita teliti. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian geografi sangat penting, karena kalau kita sudah melakukan penelitian, kita tidak memiliki tujuan, maka akan sia-sia. Lalu yang keempat yaitu kita dapat menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Lalu yang kelima yaitu kita menentukan landasan teori. Landasan teori ini sebagai pedoman kita dalam melakukan penelitian geografi. Yang keenam yaitu kita menyusun kerangka penelitian. Pada kerangka penelitian tentu perlu dilakukan untuk membuat model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang sudah ditentukan yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Yang ketujuh yaitu kita melakukan penyusunan hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan ataupun jawaban sementara terhadap masalah yang sudah kita rumuskan. Lalu yang kedelapan yaitu kita menentukan populasi dan sampel. Populasi dapat diartikan sebagai objek ataupun subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel dapat diartikan sebagai populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat diwakili seluruh populasi. Yang kesembilan yaitu pengumpulan data. Data penelitian tentu harus dikumpulkan dalam bentuk fakta dan angka yang nantinya dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Yang ke-10 yaitu pengolahan data. Data yang terkumpul tadi kita kelola dan kita uji apakah dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Yang ke-11 yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis dapat diartikan sebagai menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan hasil penelitian. Setelah data dianalisis tadi, tentu kesimpulan menjadi akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan olah data. Pada penelitian geografi tentunya memiliki teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara ataupun metode dalam mengumpulkan data-data yang telah diambil dari lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari 5. Yang pertama yaitu observasi lapangan, yang kedua yaitu wawancara, yang ketiga survei, yang keempat penginderaan jauh, dan yang terakhir yaitu studi dokumenter. Kesimpulan dari penelitian geografi yaitu penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran di lapangan. Banyak sekali fenomena geografi yang digunakan untuk penelitian geografi, seperti bencana banjir, kekeringan, gunung meletus, dan masih banyak lagi bencana yang dapat digunakan dalam penelitian geografi. Adapun penelitian geografi ini memiliki ciri-ciri yaitu pembuatan dan penggunaan peta, observasi lapangan, serta dokumentasi. Selain itu, penelitian geografi ini memiliki berbagai sifat. Ilmiah, berbasis penemuan, berbasis pengembangan, menguji kebenaran, dan memecahkan masalah dengan menggunakan dua metode utama yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan memiliki ciri penelitian yang berbeda-beda. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai apa-apa saja yang ada di penelitian geografi. Saya harap kita bisa belajar dan bisa memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya.